Pertanyaan ini pernah dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi dalam bukunya yang berjudul Bughyatul Mustarsyidin. Kurang lebih keterangannya dalam kitab ini dijelaskan tubahu al-jama'atu fi nahwil witri wat tasbihi. Beliau mengatakan diperbolehkan sholat berjamaah seperti pada sholat sunnah witir dan sholat sunnah tasbih. Fala karohata fi dzalik wala sawaba. Jadi kalau ada seseorang melaksanakan sholat witir berjamaah, sholat tasbih berjamaah, ya dipersilahkan. Fala karohata fi dzalik wala sawaba. Tidak mendapatkan pahala jamaah, maksudnya begitu. Karena ini tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, kok dilaksanakan berjamaah, itu tidak makruh, juga tidak mendapatkan pahala jamaah, atau tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Naam, in qasada ta'limal musallin wa tahriduhum kana lahu sawabun. Tetapi jika diniatkan untuk mendidik dan menganjurkan orang-orang untuk mengamalkannya, maka bernilai pahala. Tahrid itu artinya mendorong atau memotivasi. Jadi kalau dengan adanya kegiatan atau program eh, sholat witir berjamaah, sholat tasbih berjamaah, diniatkan untuk mendidik, diniatkan untuk mendorong, memotivasi yang lain supaya semangat melaksanakan sholat witir dan sholat tasbih, maka jamaahnya ini mendapat kesunahan. Kesunahannya karena liniyati ta'lim, liniyati tahridihim. Bukan mendapatkan kesunahan dari jamaahnya. Bukan mendapatkan pahala dari jamaahnya. Fakama yubahu al-jahru fi maudi'il israr alladhi huwa makruhun. Sebagaimana diperbolehkannya membaca dengan bacaan yang keras bil jahri pada sholat-sholat yang seharusnya menggunakan bacaan sirri seperti sholat zuhur, membaca surah Fatihahnya keras, boleh apa tidak? Boleh. Makruh tidak? Tidak, selama niatnya adalah li ta'lim. Kemudian melaksanakan sholat asar dengan bacaan yang keras, gitu. Boleh tidak? Boleh, selama niatnya adalah li ta'lim. Ya. Sebagaimana dalam hal ini disampaikan, kama yubahu al-jahru fi maudhi'il israr alladhi huwa makruhun li ta'lim fa'aula ma asluhu al-ibaha. Kalau untuk taklim, untuk pendidikan, maka boleh. Niatnya mendidik supaya mengerti bagaimana tata cara melaksanakan sholat eh, fardu semisal ya, pada sholat asar, sholat duhur, sehingga bacaannya dijaharkan. Wa kama yusabu fil mubahat idza qasada bihi al-qurbah kattaqwi bil aqli ala ta'at. Konsepnya sama, sebagaimana diberikan pahala pada kegiatan-kegiatan yang mubahat. Contoh kegiatan yang mubah adalah makan, gitu kan. Itu termasuk kegiatan mubah. Orang makan ya tidak mendapat pahala. Tapi idza qasada biha al-qurbah. Tapi kalau eh, yang dituju dari makan itu adalah niat yang bagus, seperti halnya untuk apa namanya? Untuk
menguatkan badan supaya dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, maka ini akan mendapatkan pahala karena niat bagusnya itu. Nah, kemudian hadza idza lam yaqtarin bidzalik mahdzurun. Tentu saja hal itu berlaku bila mana tidak disertai dengan hal yang mengkhawatirkan, seperti mengganggu orang lain atau munculnya keyakinan masyarakat atau atas kesunahan berjamaah tersebut. Jadi eh, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti halnya sholat sunnah dilaksanakan berjamaah, bagi sholat sunnah yang tidak eh, bagi sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah, itu hukumnya boleh-boleh saja selama tidak menimbulkan sesuatu yang dikhawatirkan, selama tidak menimbulkan sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau eh, kegiatan ini dilaksanakan, maka seharusnya murid-murid itu disampaikan bahwa sebenarnya sholat duha itu tidak dianjurkan berjamaah. Jika dilaksanakan secara berjamaah tidak mendapatkan pahala dari sisi jamaahnya, akan tetapi jika diniati untuk pendidikan, memberikan pengajaran supaya para murid mengerti bagaimana praktek daripada sholat duha, kemudian ditujukan untuk memotivasi supaya murid lebih rajin untuk melaksanakan sholat duha. Selama tujuannya demikian, maka itu boleh, tidak makruh, ya. Dan pastinya akan mendapat pahala dari sisi pendidikan, dari sisi taklim, dan dari sisi tahrimnya itu. Mengajak orang lain untuk semangat melaksanakan kesunahan. Keputusan bahwa hukumnya adalah boleh selama tidak disalahpahami. Ya, sebagaimana dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin diterangkan, hadza idza lam yaqtarin bidzalik mahdzurun. Selama tidak ada eh, selama tidak ada sesuatu yang menimbulkan adanya keharaman, sebagaimana kanahwi idain, mengganggu orang lain, au i'tiqadil amah masyru'iyatil jamaah, atau menimbulkan keyakinan di masyarakat bahwa jamaah sholat duha itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Nah, kalau muncul adanya seperti itu ya tidak boleh, gitu ya. Wa illa fala sawaba bal yahrumu wa yamna'u minha. Kalau ternyata sesuatunya ini tidak bisa dihentikan, sesuatu yang dapat menimbulkan sesuatu yang haram itu tidak bisa dihentikan, maka hukumnya tidak mendapat pahala, maka tidak mendapat pahala sholat jamaahnya karena menimbulkan sesuatu yang haram. Justru malah menjadi haram. Jadi berkaitan dengan uh, sholat sunnah, seperti halnya sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah adalah sholat sunnah witir, sholat sunnah tasbih, atau sholat duha. Itu sebenarnya boleh dilakukan berjamaah dengan catatan ada tujuan di taklim atau di tahridihim. Taklim itu berarti mengajarkan supaya mereka bisa melaksanakan sholat tersebut. Tahrid tujuannya adalah mengajak supaya mereka rajin melaksanakan sholat sunnah tersebut. Kalau tujuannya adalah demikian, maka boleh. Selama tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Apa pemahaman yang salah? Contoh pemahaman yang salah adalah mereka menganggap bahwa sholat duha
disyariatkan untuk berjamaah. Kemudian sholat witir disyariatkan untuk berjamaah. Kemudian sholat tasbih disyariatkan untuk berjamaah. Nah, kalau ada pemahaman yang demikian, maka justru jamaahnya itu tidak mendapat pahala, bahkan diharamkan untuk melaksanakan jamaah jika timbul sesuatu yang demikian. Oleh karenanya, anjuran kepada sekolah manapun atau di tempat manapun yang memprogramkan sholat duha berjamaah hendaknya diajarkan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang memahamkan, supaya tidak ada pemahaman yang salah yang dipahami oleh muridnya, bahwa sholat duha itu tidak disyariatkan berjamaah. Jadi kalau semisal tidak ada keterangan demikian, khawatir malah disangka sholat duha berjamaah itu disyariatkan. Nah, sehingga akan menimbulkan pemahaman yang salah, menjadikan program ini malah tidak baik, sehingga program ini malah tidak mendapatkan pahala, justru dilarang. Kira-kira begitu keterangan yang bisa dijadikan sebagai uh, landasan untuk melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Untuk keterangan lebih lanjut bisa melihat pada kitabnya secara langsung, kitab Bughyatul Mustarsyidin